Itu jimat perut namanya. Ya, banyak orang sok-sok ahli tauhid, kalau ketemu jimat dibakar-bakarin. Tapi ya salah, dia kalau makan dia bergantung kepada nasi, bukan kepada Allah yang menciptakannya. Wah, udah jam 6, 10 Pak. Lanjut. Atau cukup? Jadi beda tawakal orang awam dengan wali. Orang awam tawakalnya urusan fulus, rezeki, jodoh. Begitulah terus. Hidup ini muter bolak-balik. Yang ada dalam hatinya cuma masalah rezeki, jodoh, apalagi tadi? Ya. Pasangan, sehat tidak sehat, beli rumah tidak beli rumah. Jadi kalau cerita tawakal yang diceritain masalah keajaiban duit. Saya ini nggak punya kerjaan, terus sholat duha 12 rakaat, tiba-tiba siangnya ada yang nganterin duit. Itulah testimoninya terus, ya. Saya di dalam dompet cuma ada duit 20.000, celengan lewat, saya kasih aja, hati berkecamuk. Sorenya dapat duit 2 juta. Jadi testimoni tawakal orang awam itu selalu masalah duit. Mau naik pangkat nggak? Jangan lagi masalah itu. Tapi sudah masuk kepada meleburkan kehendak kita dalam kehendak Allah. Artinya kita nggak berkehendak kecuali emang Allah ridho gitu. Karena kita nggak semuanya wali Allah, putuskanlah semua urusan dengan sholat. Jadi sholat 2 rakaat, minta izin ya Allah, apakah ini kecenderungan Pak? Nah, orang ini sudah mulai masuk gerbang tawakal. Itu maksud Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu punya hajat, punya kehendak, maka baguskan wudu'mu, falyusalli rakaatain, salat 2 rakaat, lalu doa minta jodoh itu, atau doa minta suatu masalah diselesaikan. Itu orang sudah masuk gerbang tawakal awal. Dia mengatakan, ya Allah, jika kerjaan ini baik maka mudahkan, jika tidak tolong jauhkan. Kalau itu gampang Pak, yang paling susah itu ini masalah jodoh. Jodohnya dia udah senang duluan, terus ngomong ya Allah, jika dia baik percepat ya Allah. Nah, kalau itu gampang tuh. Jika dia kurang baik, nah itu kayaknya susah membacanya. Benar gak? Jika dia kurang baik ya Allah, tolong jauhkan. Itu kayaknya susah dilafazkan. Padahal kalau antum sanggup melafazkannya dari kolbu, itu sudah masuk ke gerbang tawakal pertama. Ya. Jadi kita ini senang sama orang bukan lagi dengan nafsu, tapi sudah dengan ruhani. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita bersama ya. Udahlah ya, kebanyakan. Gimana? Cukup? Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas kajiannya pagi ini. Ini ada banyak pertanyaan sebenarnya. Coba. Hanya waktu ya 15 menit. Ini baik, pertanyaan pertama saya bacakan dari YouTube saja. Ini nanti selanjutnya YouTube kita kasihkan ke. Baik, yang pertama dari YouTube. Assalamualaikum Buya, pertanyaan saya, jika Allah pertemukan kita dengan orang yang suka pada maksiat, mengajak kita pada maksiat, apakah masih kita Allah menghantarkannya pada kita atas satu sebab yang baik? GR amat tuh. Ya, itu kesempatan, ya. Kesempatan, bukan kesempatan maksiat Pak. Kesempatan ngetes diri, tergoda nggak? Yang kedua, bisa bawa dia nggak? Gitu. Jadi dai itu nggak mesti duduk begini. Dai yang hebat itu dai yang tadi temennya maksiat sekarang jadi nggak maksiat. Itu dai beneran. Saya ini muallim namanya. Kebetulan konteksnya dakwah. Kalau muallim sebenarnya kan Bapak yang datang ke saya. Ya gengsi Pak. Tapi karena konteksnya dakwah, saya datang ke sini. Namun kita ramu dalam bentuk taklim. Supaya apa? Supaya ngomongnya terarah dan terukur, ada kurikulumnya, yaitu kitab ini sendiri. Kalau enggak nanti saya ngomong yang dulu ya, ngomongnya diulang lagi sekarang. Ya. Pernah enggak ikut pengajian begitu? Ikut ustadznya udah sehari 3 tempat, omongannya sama. Wah, itu pengalaman saya waktu kecil Pak. Waktu kita masih remaja, kita lagi seneng-seneng hijrah tuh. Kemana aja pergi, itu kita ikutin si dai, si ustadz, si kiai. Tapi kok omongannya sama aja. Lama-lama saya mikir jenuh. Itu si kiai
ilmunya nggak di-upgrade ya. Tahun besok sama, tahun besok lagi sama. Tapi dia kalau ngomong sama saya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bisin, walau ke Cina. Dia nggak tahu kalau kita ini bakal ada masalah sama Cina ya. Saya kasih tahu, ya itu hadis menurut ahli hadis dhaif. Serius? Kamu suul adab sama saya? Itu hadis saya itu. Jadi kalau kita nggak nyampein begitu disebut suul adab. Dia nyuruh kita belajar, tapi dia dari kecil, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempelajari kembali dalil dia ini benar apa enggak. Nyuruh orang ngaji, tapi dianya nggak berani ngaji lagi. Nah itulah gawatnya kalau ustadz terlalu pinter nggak mau ngajar pakai kitab. Oke, kalau ngajar itu pakai kitab aja Pak. Ya, saran saya kalau ada ustadz usulkan ngaji kitab. Nanti dia akan terarah, dia nggak perlu persiapan aneh-aneh. Nggak perlu kemudian mikir. Ya, ini pengalaman saya ngajar dulu, nggak lama sih Pak, setahun 2 tahun paling. Setahun 2 tahun ngajar nggak pakai kitab. Sebelum ngajar tuh mau bahas apa ya? Ini udah kemarin, itu udah kemarin. Kehabisan stok kita. Saya tanpa buku adalah sekitar 50 materi di sini, tanpa perlu persiapan dulu. Ya. Tapi kita kan lupa juga ini udah disampaikan belum. Akhirnya kita istikharah dapat isyarat lah. Kamu kalau ngajar pakai kitab aja. Nah sekarang alhamdulillah ini kan khazanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bedah nggak ada habis-habisnya. Ini aja baru cuma berapa halaman Pak. Kayaknya udah nggak kuat gitu ya.